Berbeda dengan sebagian masyarakat kelas menengah terdidik yang resisten, bahkan alergis terhadap TNI, rakyat di akar rumput justru sangat mencintai TNI. Kawan Minmot, kali ini saya akan membahas kebangkitan nasional dan kedekatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan rakyat. Lalu, di mana kaitannya? Tunggu dulu. Sebelum kita ulas kaitannya, saya ingin mengingatkan terlebih dulu bahwa pada setiap tanggal 20 Mei, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Namun Harkitnas ini sering dilupakan banyak orang. Mungkin karena tanggal 20 Mei tidak termasuk hari libur nasional atau bukan tanggal merah, sehingga tidak ada cuti bersama seperti yang hampir selalu menyertai hari-hari besar keagamaan dan hari besar nasional lainnya yang ditandai dengan tanggal merah pada kalender yang dibuat berdasarkan ketetapan pemerintah. Saya sendiri kurang paham mengapa pemerintah tidak menetapkan Hari Kebangkitan Nasional sebagai hari libur nasional. Padahal Hari Kebangkitan Nasional merupakan fondasi sejarah yang membuka kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu dan berjuang memperoleh kemerdekaan, serta menentukan nasibnya sendiri dalam sebuah negara yang berdaulat tanpa campur tangan asing. Tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan hari kelahiran Pergerakan Budi Utomo dan yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional adalah hari yang menginspirasi para pemuda dari seluruh Indonesia untuk berkumpul di Jakarta yang saat itu masih bernama Batavia guna mengumumkan sumpah suci mereka yang disebut Sumpah Pemuda. Hari itu 28 Oktober 1928, para perwakilan pemuda dari seluruh tanah air bersumpah dan mengaku hanya berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Para pemuda itulah yang kemudian menjadi The Founding Fathers atau para pendiri Republik Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang selanjutnya diwarnai dengan perjuangan bersenjata melawan penjajah Belanda untuk menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan Budi Utomo yang diinisiasi beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran Stovia itu, gaungnya memang tidak sebesar Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan RI. Padahal gerakan Budi Utomo inilah yang membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia yang sedang dijajah oleh kolonialis Belanda untuk bersatu dan menjadi satu kesatuan, memupuk jiwa nasionalisme dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ada jarak waktu yang cukup panjang melewati hampir 2 generasi sebelum akhirnya cita-cita gerakan Budi Utomo terwujud dalam bentuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penjajah Belanda yang tidak rela bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan, mengirimkan bala tentaranya dengan membonceng tentara sekutu untuk memadamkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang ingin merdeka. Menurut Presiden Prabowo dalam pidatonya di acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI dan Polri, kita bangsa Indonesia sebenarnya tidak ingin berperang, tetapi Belanda memaksa kita untuk mengangkat senjata melawan mereka. Sehingga dibentuklah Tentara Nasional Indonesia yang berasal dari rakyat. Nah, disinilah kaitan antara kebangkitan nasional dengan kehadiran Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI yang semula bernama BKR atau Badan Keamanan Rakyat, kemudian berganti nama menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, hingga akhirnya bernama TNI atau Tentara Nasional Indonesia sampai sekarang, adalah tentara yang berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. Berbeda dengan sebagian masyarakat kelas menengah terdidik yang resisten, bahkan alergis terhadap TNI,
rakyat di akar rumput justru sangat mencintai TNI karena mereka merasakan betul pengorbanan TNI sejak zaman Revolusi Kemerdekaan 1945 hingga sekarang. TNI selalu menyatu dengan rakyat, sehingga tatkala TNI berjuang untuk menegakkan kemerdekaan, masyarakat desa yang umumnya petani dengan sukarela menyisihkan hasil panen mereka guna membantu logistik TNI. Begitu pula dalam berbagai operasi tempur lainnya atau operasi-operasi non-tempur seperti operasi manunggal TNI dan rakyat. Bahkan sewaktu TNI menggelar latihan melintasi perkampungan penduduk, ada sebuah reel yang diunggah melalui Facebook oleh akun Loreng Indonesia. Reel ini menggambarkan saat para penduduk di daerah Secang Magelang membagikan minuman kepada para taruna Akademi Militer yang sedang long march dari Lembah Tidar menuju Kendal. Seakan-akan para taruna itu adalah anak-anak mereka sendiri. Segelas air mineral yang diberikan kepada para calon prajurit TNI ini oleh penduduk setempat cukup mengurangi rasa dahaga para taruna. Namun maknanya lebih dari sekadar segelas air mineral, yakni kecintaan rakyat terhadap para patriot bangsa yang sudah bersumpah akan mempertaruhkan seluruh jiwa raga mereka untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Para patriot yang berasal dari rakyat, dan rakyat pun berterima kasih atas pengabdian para prajurit yang tak kenal lelah dan tak kenal menyerah untuk keselamatan rakyat serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini adalah angle lainnya dari peristiwa yang sama yang diunggah oleh akun Facebook Nando Lekatompesi. Para taruna Akmil yang sedang long march ini selain mendapatkan segelas air mineral, juga disiram oleh penduduk setempat untuk menyegarkan tubuh mereka. Para penduduk pun membagikan penganan atau kue-kue seadanya untuk mengganjal perut para calon prajurit. Bukti lainnya kecintaan rakyat terhadap TNI dapat kita saksikan melalui cuplikan video yang pernah ditayangkan TV iNews dan akun YouTube Pusat Penerangan TNI. Kembali sama-sama di pos kembali. Nanti ada yang ganti. Nanti ada yang ganti. Yo, ganti datang itu pikiran lain. Tidak, dia baik juga kayak kita mama. Baik dia. Adegan penuh keharuan ini berlangsung saat para prajurit TNI dari Batalion Infanteri Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti berpamitan kepada masyarakat Pegunungan Tengah di Kabupaten Lani Jaya, Papua. Masyarakat setempat tampak tidak rela ditinggalkan para prajurit TNI yang telah bertugas selama setahun lebih di desa ini. Dalam kegiatan manunggalnya di wilayah Pegunungan Tengah yang rawan konflik itu, para prajurit TNI dari Yonif Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti telah membantu masyarakat dan pemerintah daerah setempat melalui kegiatan fisik maupun non-fisik, seperti membantu kegiatan belajar mengajar, pelayanan kesehatan, keterampilan, pertanian, serta membangun rumah pintar, pasar rakyat, taman bermain, sampai membangun jembatan, rumah peribadatan, dan penyediaan sarana air bersih. Kegiatan yang berlangsung selama 13 bulan itu membuat para prajurit TNI yang ditugaskan di daerah ini menjadi semakin akrab dengan masyarakat setempat. Sehingga tidak mengherankan jika masyarakat tidak rela melepas kepulangan para prajurit. Mereka menangis saat bersalaman dengan para prajurit. Bahkan ada sekelompok warga, termasuk anak-anak, yang berusaha menghalang-halangi para prajurit yang akan kembali ke kesatuannya. Mereka baru berhenti menangis setelah dijelaskan kepada mereka bahwa para prajurit yang akan pulang ini bakal digantikan oleh para prajurit lainnya yang sama baiknya. Masih banyak bukti-bukti lainnya yang menunjukkan kecintaan rakyat terhadap TNI. Menyatunya TNI dengan rakyat merupakan pengejawantahan dari pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945
yang antara lain menyebutkan bahwa pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia bukan hanya merupakan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia, melainkan tanggung jawab seluruh rakyat dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara dari ancaman pihak luar yang dapat membahayakan negara. Amanat UUD 1945 ini dituangkan dalam doktrin pertahanan rakyat semesta. Untuk itulah diperlukan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Namun di sisi lain, kemanunggalan TNI dengan rakyat ini sering dicurigai sebagai upaya TNI untuk kembali menerapkan dui fungsi ABRI seperti pada zaman Orde Baru. Padahal menurut Presiden Prabowo Subianto, TNI merupakan satu-satunya tentara dalam sejarah dunia yang rela mundur dari kehidupan sosial politik pada awal era reformasi. Bahkan proses reformasi bisa sukses berkat kerelaan TNI mundur dari gelanggang politik. Kita TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh. Padahal saya ingatkan ke banyak tokoh-tokoh situ. Coba buka sejarah dunia, ya. Tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kita mundur dengan rela. Reformasi itu, saudara-saudara, yang mensukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri, ABRI. Tuduhan bahwa TNI akan menjadi diktator lebih banyak muncul dari sebagian kalangan masyarakat kelas menengah yang terdidik. Sementara di kalangan masyarakat akar rumput, TNI justru dicintai. Kecintaan masyarakat terhadap TNI ini antara lain bisa dilihat dari hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indikator pada tahun 2024. Hasil survei itu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI mencapai sekitar 93%. Tingkat kepercayaan yang sangat tinggi itu menunjukkan adanya kedekatan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dan ini merupakan modal besar bagi kekuatan pertahanan negara yang bersifat semesta. Secara universal, tugas tentara memang untuk berperang, tetapi pada masa damai, tentara akan turun ke lapangan untuk membantu rakyat dan menyukseskan program-program pemerintah. Kiprah TNI di masa damai dalam membantu rakyatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat, sehingga rakyat pun berterima kasih kepada TNI. TNI dan rakyat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena TNI berasal dari rakyat dan bertugas untuk rakyat. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru saja mensubscribe kanal kami serta Anda yang sering memberikan like dan komentar. Jika Anda mempunyai usulan tentang topik-topik penting dan menarik untuk dibahas di program Kata Minmot, silahkan sampaikan melalui kolom komentar. Kami akan mempertimbangkannya. Salam Minmot.